Pernyataan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas yang menganalogikan suara pengeras masjid dengan suara gonggongan anjing menuai kontroversi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bahkan datang ke kantor polisi untuk melaporkan Menak Yakut. Menak Yakut saat itu memberi contoh suara-suara yang dapat mengganggu masyarakat lain seperti gonggongan anjing. Menurut Roy Suryo, pernyataan Menak Yakut ini patut diduga mengandung unsur penistaan agama. Namun, laporan Roy Suryo ditolak polisi sebab tempat kejadian perkara pada saat Menak berbicara itu di luar wilayah hukum Polda Metro Jaya. Roy Suryo pulang tanpa membawa tanda bukti laporan polisi. Roy Suryo mengaku merasa kecewa laporan yang ditolak oleh pihak kepolisian. Kemudian Roy Suryo mengungkapkan polisi menolak laporannya itu karena tempat kejadian perkara tidak di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Roy Suryo disarankan melapor ke Polda Riau. Polisi juga menyarankan Roy Suryo membuat laporan di Barreskrim Mabes Polri. Roy Suryo masih mempertimbangkan opsi ini. Yakut sendiri telah memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Sekarang ini Pak, seperti apa? Soal Aturan azan sekarang. oh iya itu kemarin kita sudah terbitkan surat edaran pengaturan. Kita tidak melarang masjid musola menggunakan toa, tidak. Silahkan, karena kita tahu itu bagian dari syiar agama Islam, ya. Tetapi ini harus diatur tentu saja. Diatur bagaimana volume speakernya gitu. Toanya itu nggak boleh kenceng-kenceng, 100 desibel maksimal. Diatur bagaimana kapan mereka bisa mulai menggunakan speaker itu sebelum adzan dan setelah adzan, bagaimana menggunakan speaker di dalam dan seterusnya. Tidak ada pelarangan. Ini aturan ini dibuat semata-mata hanya untuk membuat masyarakat kita semakin harmonis, meningkatkan manfaat dan mengurangi mafsadat. Jadi menambah manfaat dan mengurangi ketidakmanfaatan. Karena kita tahu, misalnya ya, kita tahu di daerah yang mayoritas muslim, hampir setiap 100 meter, 200 meter itu ada musola masjid. Ya, bayangkan kalau kemudian dalam waktu yang bersamaan mereka semua menyalakan toanya di atas, kayak apa? Itu bukan lagi syiar, tapi menjadi gangguan buat sekitarnya. Kita bayangkan lagi, kita ini muslim, saya ini muslim saya hidup di lingkungan non muslim. Ya. Kemudian rumah ibadah saudara-saudara kita non muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker